Oke, salam Budi Luhur. Di sini saya ingin mempresentasikan Senapti tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Angga Novariwanto. Di sini saya ingin mempresentasikan Senapti yang berjudul penerapan model e-commerce dengan metode bisnis model kanvas dan konten manajemen sistem untuk menunjang penjualan produk pada kedai kopi. Berikut langkah-langkah dan topik yang saya ingin bawakan. Yang pertama, ada pendahuluan, pembahasan, metode penelitian, body of contents, dan juga penutup. Berikut pendahuluannya. Di sini ada latar belakang, batasan masalah, dan juga masalah. Berikut latar belakang kondisi bisnis kopi kedai Simana lagi. Di sini pengolahan saya masih melalui data penjualan konvensional ditulis dalam buku. Dan pelanggan pun harus datang ke toko untuk memesan produk. Untuk sementara, saya masih mempromosikan produk hanya melalui WhatsApp dan juga Facebook. Berikut deskripsi masalah yang terjadi pada kopi Simana lagi. Untuk yang pertama, pengolahan data penjualan belum maksimal dikarenakan masih dilakukan secara manual. Untuk yang kedua, proses pemesanan produk belum dapat dilakukan secara online. Jadi buat yang di jauh sana belum bisa memesan dan harus datang ke kedai. Untuk yang terakhir, kurangnya promosi produk sehingga toko saya tidak dikenal secara luas. Di sini saya ingin mengungkap batasan masalah. Untuk yang pertama, proses pemesanan produk, proses pembayaran, proses pengiriman produk, proses penerimaan produk, proses optimasi, mesin pencari, dan juga proses pemasaran. Konsep dasar e-commerce. Menurut Rerung, e-commerce merupakan sebagai sarana terjadinya transaksi atau pertukaran informasi antara penjual dan pembeli di dunia maya. Content Management System adalah software yang sudah terintegrasi untuk membuat konten dan halaman-halaman website yang kita inginkan tanpa harus membangun website dari nol. Karena Content Management System telah menyediakan template, layout, dan desain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat website yang sesuai keinginan atau tujuan kita. Ginanjar 2016. Menurut Himawan 2017, Search Engine Optimization adalah sebuah cara, teknik, dan juga bisa dikatakan sebuah seni yang digunakan dalam hal mendesain, mengembangkan, memodifikasi, dan membangun sebuah halaman website yang memiliki tingkat visibilitas serta peringkat yang tinggi dalam pencarian. Metodologi penelitian. Di sini beberapa langkahnya. Untuk yang pertama, kita melakukan identifikasi masalah, selanjutnya perumusan masalah, memilih metodologi penelitian, analisis sistem, perancangan sistem e-commerce, implementasi teknik SEO, implementasi strategi mix marketing 4P. Di dalam pembahasan selanjutnya di next slide, saya sudah lampirkan analisa masalah, activity diagram atau sistem usulan, model basis data, analisa bisnis model kanvas, dan juga secure diagram. Berikut tabel analisa masalah. Analisa model bisnis menggunakan bisnis model kanvas. Di sini juga saya melampirkan activity diagram, yaitu berupa proses pemesanan produk, proses pembayaran, proses pengiriman produk, proses optimasi mesin pencari atau SEO, dan juga proses pemasaran atau marketing. Use case diagram. Use case diagram file master.
Berikut use case diagram transaksi. Ada juga use case diagram transaksi back to the end. Use case diagram laporan. Rancangan basis data. Di sini adalah tabel untuk kelas diagram. Berikut struktur tampilan menu. Halaman utama website e-commerce. Berikut hasil dari halaman toko online shop saya. Kopi Simana lagi official store. Dan di sini juga berikut halaman registrasi yang tertera pada website e-commerce saya. Next, halaman checkout. Hasil pengujian kinerja website. Penguji kinerja website menggunakan Google, yaitu Search Console. Hasil pengujian optimasi mesin pencari. Pengujian menggunakan kata kunci pencarian. Hasil implementasi strategi pemasaran. Di sini saya menggunakan strategi 4P, Product, Price, Promotion, and Place. Oke, jadi kesimpulannya, penerapan teknik SEO atau Search Engine Optimization on page terbukti dapat meningkatkan traffic pencarian kata kunci yang dilakukan pengguna internet. Dan penerapan strategi mix marketing 4P dengan fitur berupa modal click to chat, testimoni, kupon, atau juga diskon, maka dapat membantu kegiatan promosi produk yang dijual sehingga calon pelanggan dapat mengetahui produk yang dijual. Dengan adanya modul pemesanan, maka pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online tanpa batasan waktu dan juga tempat. Dengan adanya modul pemesanan, dengan perhitungan total biaya secara otomatis, maka pelanggan dan staf admin dapat mengetahui informasi total biaya yang harus dibayarkan, sehingga kesalahan dalam menghitung pembayaran dapat diminimalisir. Dengan adanya status pengirim produk juga, maka staf admin dapat mengetahui informasi status pengiriman produk secara real time. Dan juga dengan adanya modul cetak laporan penjualan produk dan cetak laporan rekapitulasi produk terlaris, maka staf admin dapat mengetahui informasi penjualan produk dengan periode tertentu. Oke, terima kasih.